Halo, nama saya Lolita Setiawati, Financial Planner dan Edukator untuk perempuan dari Daya Uang. Aku mau membagikan 5 tips untuk bisa menabung lebih banyak. Tips pertama, buat prioritas dalam menabung. Besti harus memprioritaskan pada tabungan yang memiliki dampak terbesar dalam jangka panjang. Salah satunya adalah menyisihkan 20% dari pendapatan untuk tabungan dana darurat atau investasi jangka panjang seperti dana pensiun. Dana darurat adalah uang yang disimpan untuk menghadapi keadaan darurat seperti biaya medis tak terduga, perbaikan rumah yang mendesak, dan biaya-biaya yang muncul bila terjadi musibah. Sebagai contoh, mari kita bayangkan Besti memiliki pendapatan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Untuk memprioritaskan tabungan darurat, Besti dapat menyisihkan 20% dari pendapatan atau sekitar 1 juta rupiah untuk dana darurat. Tips kedua, dahulukan menabung. Dahulukan menabung adalah konsep yang sederhana namun sangat efektif. Ini berarti bahwa sebelum Besti mengeluarkan uang untuk keperluan lain, harus menyisihkan sejumlah uang untuk ditabung. Pertimbangkan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk ditabung sebelum menghabiskan uang untuk keperluan yang lain. Ini bisa dilakukan dengan otomatisasi transfer ke rekening tabungan. Bayangkan jika Besti menerima gaji bulanan sebesar 5 juta rupiah, dengan menerapkan prinsip dahulukan menabung, Besti memutuskan untuk menyisihkan 20% atau sekitar 1 juta rupiah untuk menabung sebelum membayar tagihan atau pengeluaran lainnya. Tanpa ini, Besti mungkin cenderung menghabiskan seluruh pendapatan dan hanya meninggalkan sedikit sisa atau bahkan tidak ada sama sekali yang disisihkan untuk masa depan. Tips ketiga, tentukan tujuan menabung. Kenapa penting untuk menetapkan tujuan menabung? Karena tujuan adalah yang memberi kita motivasi dan arah dalam menabung. Bayangkan jika Besti hanya menabung tanpa tujuan yang jelas. Ini seperti berkendara tanpa tujuan, tidak akan tahu kapan atau di mana akan sampai. Mulailah dengan menentukan tujuan yang jelas seperti untuk dana pensiun, dana darurat, liburan. Nah, tujuan yang jelas akan memberikan motivasi yang lebih kuat. Sebagai contoh, tujuan menabung adalah untuk merencanakan liburan keluarga yang sudah lama diidamkan. Besti ingin pergi ke destinasi impian dan tahu bahwa total biaya perjalanan, akomodasi, dan kegiatan yang akan mencapai sekitar 15 juta rupiah. Dengan menetapkan tujuan yang jelas seperti ini, Besti dapat memperkirakan berapa banyak uang yang perlu ditabung setiap bulan dan berapa lama waktu untuk mencapainya. Tips keempat, otomatisasi tabungan. Kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita berniat menabung, tapi kemudian kita lupa menghabiskan uang untuk sesuatu yang lain. Itulah mengapa otomatisasi tabungan sangat penting. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa uang tabungan selalu dapat disisihkan tanpa usaha ekstra. Buat otomatisasi transfer ke rekening tabungan atau investasi, sehingga Besti tidak akan lupa untuk menyisihkan 20% tersebut. Mari kita bayangkan misalnya Besti memiliki penghasilan bulanan sebesar 10 juta rupiah dan ingin menyisihkan 10% untuk pendapatan tersebut sekitar 1 juta rupiah untuk tabungan setiap bulannya. Cara melakukannya adalah dengan mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan khusus setiap bulan begitu gaji masuk. Dengan cara ini, Besti tidak perlu khawatir, lupa atau tergoda menghabiskan uang tabungan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas untuk mencapai tujuan keuangan dengan lebih konsisten dan efektif. Tips kelima, investasikan dana tabungan. Seringkali kita menabung untuk tujuan jangka panjang, seperti dana pensiun atau pendidikan anak. Namun, menyimpan uang di rekening tabungan biasa mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal karena tingkat suku bunga yang rendah. Inilah mengapa investasi menjadi pilihan yang sangat baik. Jika tujuan tabungan Besti adalah untuk jangka panjang, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari tabungan ke dalam instrumen investasi yang sesuai. Investasi memiliki potensi untuk menghasilkan imbal hasil. Misalnya, Besti berinvestasi 1 juta rupiah per bulan di reksadana saham dan mendapatkan rata-rata 8% tabungan setiap tahun.
dalam 10 tahun Besti dapat memiliki lebih dari 150 juta rupiah. Tapi penting untuk diingat bahwa investasi juga memiliki resiko. Pastikan untuk melakukan riset dan konsultasi dengan seorang ahli keuangan sebelum memutuskan di mana Besti akan menginvestasikan dana tabungan. Yuk, sharing pengalaman Besti di bagian komentar. Dan subscribe YouTube juga follow Instagram dan TikTok aku ya.